Hai teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat kan? Kali ini balik lagi di channel Kak Ria akan membahas tentang transformasi MDGs berubah menjadi SDGs. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang MDGs dan SDGs, di mana keduanya merupakan salah satu kesatuan yang saling berhubungan. Baik teman-teman, kita mulai dari MDGs atau tujuan pembangunan milenium, yaitu sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada bulan September 2000. KTT tersebut merumuskan tujuan bersama dari masalah-masalah yang terjadi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, dengan jangka waktu yang jelas, yaitu tahun 2000 sampai 2015, dengan 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator. Untuk poin yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu ada 4 tujuan, 8 target, dan 31 indikator. Di mana poin-poin MDGs tersebut diantaranya yang pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keempat, menurunkan angka kematian anak. Kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Yang keenam, memerangi HIV, AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Yang ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, kedelapan, membangun kemitraan global untuk pembangunan. Di sini MDGs terdapat 8 tujuan. Dan 4 tujuan yang berkaitan dengan kesehatan itu adalah poin nomor 3, 4, 5, dan 6. Di sini MDGs berfokus pada mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV, malaria, dan penyakit menular lainnya. Tujuan tersebut ditargetkan diselesaikan pada tahun 2000 sampai 2015. Dari target yang diselesaikan tersebut, kemudian dibahas pada sidang umum PBB tanggal 25 September 2015 di New York, dan dibuatlah SDGs yang merupakan tindak lanjut dari MDGs dan evaluasi dari pelaksanaan MDGs tersebut. Di mana di sana dibahas tentang pencapaian-pencapaian dari MDGs dan dibuatlah SDGs yang memuat tujuan-tujuan sesuai dengan perkembangan zaman, apa saja yang belum terselesaikan, masalah apa saja yang sudah terselesaikan. Di sini SDGs terdapat 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju dan negara berkembang. SDGs tersebut dijalankan pada tahun 2016 dalam jangka waktu 15 tahun sampai tahun 2030. SDGs tersebut merupakan penyempurnaan dari MDGs, yaitu lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang. Selanjutnya, memperluas sumber pendanaan. Selain bantuan dari negara maju, juga sumber dari pihak swasta. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. Selanjutnya, inklusif, yaitu secara spesifik menyarankan kepada yang rentan. Selanjutnya, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu dari pemerintah, media, filantropi, bisnis, serta pakar dan akademisi. Selanjutnya, MDGs hanya menargetkan pengurangan setengah, sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator, yaitu Zero Goal. Dan yang terakhir, tidak hanya memuat tujuan tetapi juga cara pelaksanaan. Dan yang terakhir, kalau di MDGs hanya memuat tujuan, tetapi kalau di SDGs yaitu tidak hanya memuat tujuan tetapi juga cara pelaksanaannya bagaimana juga dipaparkan. Untuk prinsip-prinsip pelaksanaan SDGs sendiri yaitu ada 3.
Poin pertama adalah universality, yaitu tidak hanya dilakukan oleh negara berkembang, tapi keseluruhan negara dunia, baik negara berkembang maupun negara maju juga. Terus poin yang kedua, integration, yaitu dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Poin yang ketiga, no one left behind, yaitu harus memberi manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Untuk poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs tersebut, ada 17 tujuan. Di antaranya yang pertama yaitu tidak ada kemiskinan, kedua tidak ada kelaparan, ketiga kesehatan dan kesejahteraan yang baik, keempat pendidikan yang berkualitas, kelima kesetaraan gender, 6 air bersih dan sanitasi, 7 energi bersih dan terjangkau, 8 pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, 9 industrial inovasi dan infrastruktur, 10 mengurangi kesenjangan, 11 kota yang berkelanjutan dan komunitas, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 tindak terhadap iklim, 14 kehidupan di bawah air, 15 kehidupan di darat, 16 perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, dan yang terakhir 17 kemitraan untuk tujuan. Dari poin SDGs tersebut ada 17, sangat banyak dibandingkan dengan MDGs yang memuat 8 tujuan saja. Nah, di sini yang berkaitan dengan kesehatan ada 4 saja, 4 tujuan, yaitu poin nomor 2, nomor 3, 5, dan 6. Materi SDGs ini harus kita ingat-ingat benar karena menurut FR tahun lalu lumayan banyak ada di soal SKB. Dan SDGs ini adalah kesepakatan bersama antar negara di seluruh dunia. Representasinya di Indonesia yaitu pelaksanaannya lewat RPJM. Insya Allah selanjutnya materi yang akan saya bahas adalah RPJM 2020 sampai 2024 setelah materi ini. Selanjutnya yaitu peran dan keterlibatan pemangku kepentingan. Di sini yang pertama yaitu poinnya pemerintah dan parlemen, yaitu dengan penerapan indikator, kebijakan dan program, persiapan data dan informasi, sosialisasi, diseminasi, komunikasi dan advokasi, monitor evaluasi dan pelaporan, serta dukungan regulasi dan anggaran. Di sini peran pemerintah dan parlemen itu cukup penting karena dengan dibuatnya kebijakan akan mempengaruhi dari semua pelaksanaan. Yang kedua yaitu dari kalangan akademisi dan pakar, keterlibatannya yaitu peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi, policy paper, yaitu sebagai dasar policy formulation. Selanjutnya dari OMS dan media, perannya yaitu diseminasi dan advokasi, fasilitasi program, membangun pemahaman publik, serta diseminasi dan monitoring. Untuk dari filantropi dan bisnis, perannya yaitu advokasi pelaku usaha, fasilitasi program, peningkatan kapasitas, dan dukungan pendanaan. Seperti yang kita ketahui tadi, sektor kesehatan dalam SDGs itu ada 4 poin, yaitu poin 2, 3, 5, dan 6. Poin 2 yaitu berhubungan dengan gizi masyarakat, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Poin 3 yaitu tentang sistem kesehatan nasional, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Poin kelima tentang akses kesehatan reproduksi dan KB, itu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita. Dan poin yang keenam tentang sanitasi dan air bersih, yaitu menjamin ketersediaan dan pengolahan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Sekarang yang kita bahas yaitu poin yang kedua, tujuannya seperti tadi, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Dan targetnya yaitu 2030
mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta lansia. Poin yang ketiga yaitu kesehatan yang baik, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Di sini terdapat beberapa pencapaian yang belum terselesaikan di MDGs. Permasalahan yang belum selesai diantaranya yaitu penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, kematian neonatal, HIV/AIDS, TB, malaria, serta akses kesehatan reproduksi termasuk KB dan ASF. Dan masalah yang baru diantaranya kematian akibat penyakit tidak menular, penyalahgunaan alkohol dan narkotika, kecelakaan lalu lintas, universal health coverage, kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah, penanganan krisis dan kegawat daruratan. Selanjutnya poin yang 5 yaitu kesetaraan gender, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita. Yang termasuk di dalam poin ini yaitu sunat perempuan, akses kepada layanan kesehatan reproduksi termasuk KB, pendidikan informasi kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita dan remaja. Poin yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Di sini perilaku hidup bersih dan sehat terkait antara lain kepada akses air bersih dan akses sanitasi dasar layak. Air di sini harus memenuhi standar baku mutu air sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya yaitu pengendalian tembakau dalam SDGs. Mengapa pengendalian tembakau itu ditekankan pada SDGs? Karena klaim BPJS pada tahun 2014 untuk 4,8 juta kasus penyakit jantung mencapai lebih dari 8 triliun dan untuk 894 kasus penyakit kanker mencapai 2 triliun. Sedangkan tahun 2015 hingga triwulan 3 terdapat 3,9 juta kasus penyakit jantung dengan total klaim lebih dari 5 triliun, sedangkan untuk penyakit kanker lebih dari 724.000 kasus dengan total klaim 1,3 triliun. Berdasarkan biaya kesehatan tersebut, penyakit jantung dan kanker dapat disimpulkan bahwa penyakit tidak menular menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional. Untuk itu kenapa pengendalian tembakau dalam SDGs ini perlu ditekankan? Karena rokok merupakan faktor risiko utama penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, dan pembuluh darah, serta penyakit paru obstruktif kronis. Didukung dengan data WHO yang menyatakan Indonesia sebagai pasar rokok tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Dengan prevalensi perokok laki-laki dewasa di Indonesia paling tinggi di dunia yaitu sekitar 68,8%. Penurunan kualitas dan produktivitas generasi penerus bangsa akibat mengonsumsi rokok akan menghambat pembangunan. Untuk itu perlu adanya pengendalian tembakau. Penanggulangan penyakit tidak menular dan pengendalian konsumsi rokok menjadi salah satu upaya untuk mencapai SDGs. Dalam tujuan poin ketiga, implementasi FGTC merupakan salah satu target dalam mewujudkan tujuan SDGs pada goal ketiga. FGTC merupakan perjanjian mengikat yang bertujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa depan dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan, dan konsekuensi ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan asap rokok. Dalam salah satu perangkat SDGs terdapat poin penguatan implementasi FGTC, sehingga dibutuhkan kemauan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat melaksanakan indikator kesehatan SDGs, termasuk implementasi FGTC di Indonesia.
sehingga perlu adanya legislasi pengaturan secara komprehensif dengan memperhatikan dampak kesehatan terhadap masyarakat, utamanya yaitu generasi muda sebagai penerima bonus demografi, serta perlindungan terhadap perokok pasif yang mendapatkan dampak dari perokok aktif. Perlu adanya peningkatan pelayanan informasi tentang bahaya rokok terhadap kesehatan dan kualitas hidup manusia, serta perlu adanya pengaturan akses terhadap rokok seperti tempat penjualan, pelarangan iklan, promosi, sponsor, serta peningkatan harga dan peningkatan cukai. Demikian materi saya tentang MDGs dan SDGs. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.